masuk di bab 10 yaitu statistika. Statistika ini kalian udah pernah belajar itu di kelas 7. Kalau di kelas 7 itu kalian belajar gimana sih cara mengumpulkan data dan kalian tuh belajar diagram batang sama diagram garis dan diagram lingkaran. Kalau di sini kita lebih gimana caranya menganalisis data yang sudah ditentukan. Ada yang namanya data tunggal dan ada yang namanya data kelompok. Di sini contohnya yang pertama kali gue jelasin yaitu data tunggal terlebih dahulu. Di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Karena ini masih ngacak, statistika itu harus diurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan 3, 4, 5, 7, 8. Gini ya. Nah, ketika sudah diurutkan, diurutkannya itu harus dari yang paling terkecil sampai paling terbesar. Ketika udah diurutkan berarti sudah ketahuan berapa nilai tertingginya. Maka nilai tertinggi adalah si 8. Dan nilai terendah adalah 3. Nah, mengurutkan ini lebih mudah ketika dia datanya hanya kecil. Gimana sih kalau misalnya datanya besar? Biasanya datanya besar itu 20 sampai malah ratusan. Nah, kalau datanya banyak, di sini kita sebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nanti kalian belajar di sini. Nah, sebelum ke tabel distribusi frekuensi, kalian belajar dulu diagram batang daun. Apa sih diagram batang daun? Sebenarnya diagram batang daun ini untuk mempermudah mencari nilai tertinggi dan nilai terbesar ketika datanya banyak. Contohnya ini, data berikut adalah data berat badan siswa kelas 7 dalam kilogram ya. Di sini karena nggak ditulis kilogramnya, tapi udah ditulis keterangan dalam kilogram. Nah, di sini ada 10 data, berarti ada 20 data. Gimana caranya ditinggal diagram batang daun? Buatlah diagram batang daun. Sini ada batang, sini ada daun. Nah, batang ini tempatnya puluhan. Kalau yang daun tempatnya satuan. Kita lihat. Di sini ada 20-an, ada 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, ada 70-an enggak? Enggak ya? Berarti dari puluhan 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini puluhannya. Nah, sekarang kita lihat satuannya 24, berarti satuannya 4, 24 karena 24 gitu. 45 berarti di puluhan 45. 52 berarti 52. 27 berarti 27. Ini nggak usah dekat-dekat ya, ini di spasinya agak jauhan, jadi biar kelihatan dia angka satuannya ada berapa aja. Nah, dari sini kalian akan tahu nilai terendah. Nilai terendah dari 20-an sampai 60-an, otomatis nilai terendah di 20-an. Dari 20-an berarti ada 24, 27, 20 sampai 21. Berarti otomatis yang paling terendah adalah ini. 20. Nilai tertingginya dari 20 sampai 60, berarti kita nyari nilai tertinggi di 60. 60-annya ada 63, 65, 67. Berarti yang tertinggi adalah 67. Nah, ini cara kerja dari diagram batang daun. Kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini dibutuhkan ketika datanya banyak. Nah, tabel distribusi frekuensi ada data tunggal sama ada data kelompok. Bedanya, kalau data tunggal ini biasanya digunakan kalau hanya sekitar 20 sampai 30 data. Tapi kalau untuk kelompok digunakan ketika datanya lebih dari 30. Nah, kalian lihat di sini, ini contohnya
hasil ulangan hasil matematika kelas 8 ada di 20 siswa ya, berarti kalau 20 siswa ini kita pakai tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, sekarang kalau bikin tabel distribusi data tunggal, kita butuh tabel si apa yang dibicarakan, karena ini hasil ulangan berarti tabel yang dibicarakannya nilai ulangan. Lalu wajib ada turus. Turus ini fungsinya mempermudah kalian cara memasukkan nilai-nilainya ke dalam tabel ini. Frekuensi ini berarti akumulasi dari si turus, nanti turusnya ada berapa, kita tulis frekuensi sebagai angkanya. Kita mulai dari nilai ulangan. Biasanya, tadi kan Ibu bilang kalau mengurutkan data itu harus dari yang paling kecil ke paling besar. Kita lihat di sini, angka paling kecil itu siapa? Ini ya, 50. Lalu ada, tidak ada 55 ya, di sini semuanya kelipatan 5. Lalu ada 60, ada 65, ada 70, ada 75, lalu terakhir ada 80. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Kelas 50, kelas 60, kelas 65, kelas 70, kelas 75, sama kelas 80. Semuanya data tunggal. Karena kita buat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Lalu turusnya, gimana cara turusnya? Nah, sekarang kita lihat mulai dari data pertama 50. Berarti coret satu turus. 60. 1 65. 1 75. 1 80. 1 60. Berarti sini ya, nambah 65 nambah Oke, berarti 50-nya ada 3, 60-nya ada 3, 65-nya ada 4, 70 ada 2, 75 ada 5, 80 ada 3. Coba di total benar gak ada 8? Ada 20 siswa. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 17, 13. Benar, totalnya 20. Ini jumlah. Oke, nah sekarang kita cari nilai B-nya. B ini yang ditanya berapa banyak siswa yang tuntas jika KKM-nya 75. KKM 75 berarti banyak siswa yang tuntas. Banyak siswa yang tuntas. Kalau KKM-nya 75 berarti minimal 75. Kita cari yang di atas 75. Ini 75 ada 5. Berarti kalau KKM-nya 75, yang tuntas 75 dan 80. Maka yang tuntas itu 5 ditambah 3 siswa ada 8 siswa. Lalu banyak, oh yang nanya ini persen ya, banyak persen siswa yang belum tuntas. Tadi siswanya ada 20, yang tuntas 8, berarti yang belum tuntas 12. Per banyaknya siswa 20 dikali cara nilainya persen, berarti kali 100%. 3 5 sama-sama dibagi 4, coret 20, 3 kali 20, 60%. Nah, selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi dari data kelompok. Tadi Ibu bilang kalau data tunggal itu sekitar 20-30an data, tapi kalau misalnya data kelompok itu lebih dari 30 data. Di sini contohnya, sini barisnya ke sini 10 ke bawah 4, berarti di sini ada 40 data. Nah, gimana caranya bikin tabel distribusi frekuensi jika dia datanya kelompok? Pertama, kalau data kelompok itu ada yang namanya banyak kelas, lalu ada yang namanya interval. Interval itu rentang. Jadi gini, di sini contohnya sudah ditentukan interval kelasnya harus 9 dan dimulai dari maksudnya ini dimulai dari 40. Ini sudah ada ketentuannya, tapi jika belum ada ketentuannya, kalian bisa mencarinya dengan caranya, jika banyak kelas, nah
banyak kelas ini kalian bisa tentuin tergantung sama selisih dari nilai terbesar sama nilai terkecil. Kita lihat dulu deh, dari data ini kalian bisa cari nilai terbesarnya itu jatuh di 92, nilai terkecilnya jatuh di 40. Nah, selisih mereka itu sekitar 52. Kalau kalian ngambil banyaknya kelas 5, itu nanti intervalnya terlalu besar. Jadi ibu mulai ngambilnya dari banyak kelas 6. Jika banyak kelas 6, maka intervalnya bisa kalian cari dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi banyaknya kelas yang kalian tentukan. Nah, 52 dibagi 6 sekitar 8,667. Ibu bulatkan ke atas 9. Jika kalian menentukan banyak kelasnya 7, maka interval kelasnya 92 dikurang 40 dibagi banyaknya kelas yang kalian tentukan 7. 52 dibagi 7 sekitar 7,4. Ini ibu bulatkan menjadi 8. Bukan 4 belum di atas 5, iya. Lebih baik dibulatkan ke atas, kecuali misalnya 7,1 atau 7,2. Kalau ini dibulatkan ke atas saja. Nah, jika banyak kelas kalian tentuinnya 8, maka intervalnya 92 dikurang 40 dibagi 8. 52 dibagi 8 yaitu sekitar 6, berapa ya? 52 bagi 8, 6, 48, 12, 40 ya? 6,5. Ibu bulatkan menjadi 7. Nah, gimana caranya kalian bisa nentuin mau interval 9, interval 8, atau interval 7? Ambil yang intervalnya ganjil. Berarti yang intervalnya genap jangan dipakai. Antara 9 sama 7, ibu pakai 9. Kenapa? Karena dia intervalnya ganjil, lalu banyak kelasnya nggak terlalu banyak, dia banyak kelasnya 6. Kalau ini intervalnya 7 tapi banyak kelasnya terlalu banyak, jadi 8 gitu. Nah, ibu ambil yang ini sesuai sama permintaannya dia. Interval kelas 9. Banyaknya kelas berarti kalau 9 itu banyaknya kelas ada 6. Dimulai dari 40. Berarti dimulainya dari 40. Kita mulai dari 40. Karena data kelompok, maka dia pakai rentang 40 sampai intervalnya 9. Berarti 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 sampai 48. Ini yang dinamakan sebagai data kelompok. Nah, 40 sampai 48 ini sebagai kelas pertama. Kelas kedua berarti dimulai dari angka berikutnya 49 sampai 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 sampai 57. Ini sebagai kelas kedua. Sampai seterusnya 58 sampai 6 berapa? Tambah 9, 6. Berarti ini 67 sampai 75. 76 sampai 84. 85 sampai 94. Benar nggak? Atau ada yang salah ya? Ini harusnya wait. Oke, ini sampai 93. Ini kalian boleh cek masing-masing, pasti intervalnya semuanya 9. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Banyaknya kelas sesuai sama yang tadi 6, masing-masing intervalnya 9. Oke? Nah, udah ditentuin intervalnya, banyaknya kelas, lalu kita tentukan turusnya. Gimana cara nentuin turusnya? Kita lihat dari datanya. Data yang pertama tadi 65, berarti 65 ada di mana nih? Nih, 65 ada di sini.
Lalu data kedua 40 di sini. Data ketiga 52 ada di sini. Dan begitu pun seterusnya. Dan begitu pun seterusnya, ibu udah mendapatkannya. Di sini ada 7, di kelas kedua ada 6, di kelas ketiga ada 6 juga, di kelas keempat ada 9, di kelas kelima ada 7, di kelas ke-6 ada 5. Nah, ini berarti di sini frekuensinya 7, 6, 9, 7, 5. Jika di total 7, 13, 19, 28, 35, 40. Ini jumlahnya. Sesuai dengan data yang ada 40 benar. Nah, untuk yang B, dia tanya banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 75. Karena sampai 75, nilai sampai 75 9 siswa, berarti yang lebih dari 75 mulai dari 76 sampai 92. Ini yang lebih dari 75. Banyak siswa mendapat nilai lebih dari 75 adalah 7 siswa ditambah 5 siswa, yaitu 12